Halo, good morning student. Apa kabar kalian semua? Teacher harap semuanya baik-baik saja ya. Pagi ini kita akan membahas pelajaran kita. Di sini pelajaran yang akan kita bahas adalah pelajaran terakhir untuk eh, pertengahan semester ya. Karena kenapa minggu depan kita akan memulai PTS ya. Kemarin teacher sudah bagikan kisi-kisi untuk PTS-nya khusus tematik ya yang dan math ya. Silakan nanti kalian baca dan kalian pelajari ya. Untuk hari ini kita akan selesaikan pembahasan kita ya. Untuk pembahasan akhir yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 di subtema 2 tematik 3B-nya ya. Pembahasan yang akan kita bahas ada 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah PKN, dan yang terakhir adalah matematika ya. Sekilas akan dijelaskan terlebih dahulu pembahasan kita bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menuliskan tokoh, sifat, pesan, peristiwa dalam sebuah dongeng ya. Kemarin sudah kita bahas, sudah kita pelajari dari pembelajaran 1 ke pembelajaran yang lainnya tentang tata cara menuliskan tokoh, sifat, pesan, peristiwa dalam sebuah dongeng ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah baca dan pahami terlebih dahulu ya dongeng yang akan kalian tulis masing-masing perannya, itu tokoh, sifat ya dan peristiwa, dan terakhir adalah pesannya ya. Setelah itu baru kalian bisa menentukan atau menjawab soal-soal atau perintah-perintah dari yang diperintahkan oleh guru atau buku tersebut ya. Di situ teacher ada tugas ya, ada latihan, bukan tugas ya, ada latihan di halaman 55 ya. Di situ kalian diperintahkan baca kembali pembelajaran 4 ya. Di situ ada dongeng ya, yaitu apa dongengnya nanti kalian silakan dibaca ya. Setelah itu kalian bisa menentukan tokohnya siapa saja ya, kemudian sifat-sifat dari tokoh-tokoh tersebut ya. Setelah itu adalah kalian tuliskan peristiwa yang terjadi dari setiap cerita tersebut ya. Dan yang terakhir di sini adalah menuliskan pesannya ya. Belum tulis pesannya juga ya. Pesannya jangan lupa ya, pesan dari dongeng yang kalian baca tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menuliskan dongeng berdasarkan gambar ya. Jadi kita akan menulis sebuah dongeng berdasarkan gambar. Kalian bisa perhatikan di halaman 59 ya. Di situ ada beberapa gambar ya. Kalian bisa menuliskan cerita dari gambar tersebut membentuk sebuah dongeng ya. Silakan dipelajari di rumah untuk bahan latihan di rumah ya. Terlebih dahulu sebelum kita menuliskan cerita berdasarkan dongeng ya, sesuai dengan gambar yang sudah tersedia ya, hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah tokoh dalam gambar tersebut ya, tokohnya ada siapa saja ya. Kemudian latar, tempat, dan waktu pada gambar tersebut ya. Pahami dulu latar waktu dan latar tempatnya ya. Setelah itu ekspresi tokoh pada gambar ya. Yang terakhir adalah suasana pada gambar ya. Setelah kalian memahami poin-poin tersebut, kalian baru bisa memulai untuk membuat ceritanya ya. Kalian perlu perhatian dulu ya ketika kalian menyusun sebuah cerita ya. Yang perlu kalian garis bawahi adalah buat dulu kalimat per gambar sesuai dengan kondisi gambar tersebut ya. Setelah selesai membuat beberapa kalimat sesuai kondisi gambar tersebut, kalian bisa merangkai kalimat ya, atau merangkai kata-kata ya. Kalian bisa kembangkan kalimat dari setiap gambar tersebut menjadi sebuah cerita ya. Kalian bisa ceritakan menggunakan bahasa kalian sendiri ya, sebagai bahan latihan di rumah. Perlu kalian ingat ya, ketika kalian hendak menulis, perhatikan ejaan yang baik dan benarnya ya, tanda bacanya
kurangi coretan ya, jangan banyak tip X ya atau coretan ya, tulis yang bagus, yang baik ya, sehingga apa? Sehingga yang membaca ya, baik itu kalian ataupun guru ataupun orang lain itu akan senang untuk membacanya ya. Itu saja tahapan-tahapan kita untuk menuliskan dongeng berdasarkan gambar. Nanti kalian bisa latihan sendiri di rumah ya. Yang selanjutnya adalah PKN. Di sini kita akan membahas yaitu pengamalan sila kedua dari Pancasila ya. Kalian bisa cek di halaman di buku kalian di halaman 56 ya. Kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah membahas sila pertama dari Pancasila. Untuk poin yang kita bahas hari ini adalah pengamalan sila kedua dari Pancasila ya. Tentunya kalian semua sudah paham, sudah hafal Pancasila ya, khususnya sila kedua, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dilambangkan oleh apa, teacher? Ya, lambang dari sila kedua yaitu adalah rantai emas ya. Kalian bisa cek di buku kalian ya, di sini atau di buku kalian nanti ya. Jadi pengamalan sila kedua ya yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah salah satu contohnya adalah sikap berbuat baik sesama manusia ya. Ternyata berbuat baik itu nggak hanya bisa kita lakukan kepada sesama manusia ya, tetapi kita juga bisa berbuat baik kepada hewan ataupun kepada tumbuhan ya. Sifat berbuat baik itu gimana saja, teacher? Terutama untuk sifat berbuat baik kepada sesama manusia banyak ya. Salah satunya adalah kita bisa menolongnya, menolong dalam segi apa saja ya. Kemudian bersifat dermawan ya, kemudian membantu ya, dan lain sebagainya ya. Itu adalah pengamalan dari sila kedua dari Pancasila ya. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah matematika. Di sini sudah kita tulis poin besarnya. Yang pertama adalah perkalian 3 bilangan ya. Jadi kita akan belajar menggunakan perkalian dari 3 bilangan ya. Umpamanya ada contoh di sini ada 2 dikali 19 dikali 5. Untuk mengerjakan soal ini 2 dikali 19 dikali 5 kalian bisa menggunakan sistem ya. 2 dikali 19 kamu bisa kalikan dulu ya. 19 dikali 2 berapa, anak? Nah, kita kalikan 9 kali 2 adalah 38 ya. Sini 1, 9 kali 2 8. Makanya tulis, satunya disimpan. 1 kali 2 adalah 2 tambah 3 hasilnya 38. Jadi kita tulis di sini 38 ya dikali 5. Baru kalian kalikan. 38 dikali 5 berapa? 38 dikali 5. 8 kali 5 berapa? 40. Nolnya tulis, sisanya disimpan. Kemudian 3 dikali 5 berapa? 15 ditambah 4 hasilnya 19. Jadi hasilnya berapa di sini? 190. Atau kalian bisa gunakan cara yang kedua, sama saja mengubah atau meningkatkan posisinya ya. Mana dulu yang lebih mudah ya, karena 2 dikali 9 menurut kalian agak susah untuk mengalihkan, jadi kalian pilih angka yang lebih mudah untuk dikalikan ya. Dan ini adalah 2 dikali 5 dikali 19. 2 dikali 5 berapa, anak? 10. 10 dikali 19 itu mudah, tinggal tulis 19-nya karena dikalikan 10 kalian cuma menambahkan 1 di depan, yang hasilnya pun akan ketemu sama ya. Ketika kalian mengubah posisi angkanya itu tidak akan mengurangi hasil dari perkalian tersebut. Karena kenapa? Kita belajar sistem pertukaran perkalian itu tidak akan mengubah hasil dari perkalian tersebut ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas sifat pertukaran perkalian pada sebuah soal cerita. Di sini ada kakek memelihara ayam, kakek mempunyai 6 kandang, setiap kandang berisi 9 ekor ayam ya. Karena ayamnya semakin besar,
kakek membagikannya menjadi 9 kandang. Jadi pertanyaannya adalah setiap kandang berisi berapa ekor? Ya, jadi kita bisa gunakan sifat pertukaran pada perkalian. Ya, kita bisa tulis di sini berapa ayamnya? 9. Ya, kita jawab di sini atasnya kan ya, 9 dikali titik dikali Bapak 6 sama dengan di sini berapa? 54. Ya, 9 kali 6 54. Kemudian kita tulis lagi karena ayamnya semakin besar, akan membaginya menjadi 9 kandang. Ya, jadi setiap kandang berisi berapa? Ya, 9 dikali titik-titik, hasilnya Bapak di sini 54. Jadi Bapak di sini hasilnya adalah 6. Ya. Nah, jadi dari kesimpulan di atas ya, jadi kita bisa simpulkan adalah 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9, hasilnya adalah 54. Ya. Jadi kesimpulannya adalah pertanyaan setiap kandang berisi berapa? Di sini tadi isinya 6 ya. Jadi setiap kandang berisi 6 ekor ayam. Oke. Ya. Ini adalah jawaban untuk nomor yang soal ceritanya ya. Teacher kira untuk matematika pembahasannya sama kayak pembelajaran sebelum-sebelumnya ya, ini sangat mudah untuk dipahami dan untuk dikerjakan. Nanti jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke WA teacher ya untuk masalah tugas, nanti akan teacher share ke Google Classroom ya. Teacher kira ini cukup jelas ya anak-anak untuk persiapan PTS ya. Untuk minggu depan nanti kita akan melakukan Zoom meeting ya, hari dan jadwal jamnya sudah teacher set di jadwal, nanti kalian bisa lihat ya. Nanti di situ kita akan bahas yang pertama adalah persiapan PTS dan yang kedua adalah persiapan pihak pertama kita di buku 3B ya. Ingat ya, silakan belajar ya. Jika ada yang ingin kurang jelas atau ingin ditanyakan dari setiap pembelajaran yang kita pelajari, baik itu tematik 3A ataupun 3B, jangan lupa tanya kepada teachernya ya, atau kepada parent atau kepada kakak dan adik kalian masing-masing. Oke, teacher kira cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Terima kasih. Goodbye.